Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema renungan pada hari ini adalah jadilah penurut Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, istilah penurut yang diambil dalam ayatnya yang ke-6 ini berasal dari kata Yunani mimetes yang mempunyai arti mengimitasi, meniru, dan meneladani. Nah, kata penurut juga ini mencerminkan hubungan guru dan muridnya. Hubungan guru dan murid pada waktu itu tidak hanya menyangkut soal pelajaran saja, tetapi juga meliputi cara hidup yang dapat diteladani dari sang guru. Jadi pada masa itu, seorang murid dari guru tertentu atau dari rabi tertentu, dia bukan hanya harus mengikuti rabi itu kemana dia pergi, dia bukan hanya mendengar ajaran dari rabi atau guru itu, tetapi juga dia melihat bagaimana cara hidup, gaya hidup dari rabi tersebut, dan para murid ini meniru bagaimana cara hidup, gaya hidup dari rabi atau guru tersebut. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan jadilah penurut kami. Artinya bukan hanya mempelajari firman yang disampaikan oleh para rasul saja, tetapi juga melihat contoh hidup mereka atau meneladani kehidupan para rasul tersebut. Paulus bukan hanya mengatakan jadilah penurut para rasul saja, tetapi juga yang terpenting adalah menjadi penurut Allah. Nah, menjadi penurut Allah berarti belajar firman Allah dengan benar,
dan melakukan firman Allah itu di dalam seluruh kehidupan setiap hari. Nah, ini juga bicara tentang ketaatan. Ini juga berarti kesetiaan di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Nah, di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini, kita melihat jemaat di Tesalonika, mereka telah menjadi penurut Allah. Mereka sudah dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan hidup sebagai penurut Allah. Padahal pada waktu itu jemaat di Tesalonika ini sedang menghadapi dua pergumulan yang cukup berat, ya. Menghadapi dua pergumulan yang sangat besar, ya. Yang pertama adalah penganiayaan. Mereka harus mengalami intimidasi, teror, ya, ancaman dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, dari orang-orang yang membenci kekristenan. Jemaat di Tesalonika menghadapi persoalan ini, ya. Dan persoalan ini bisa saja membuat mereka berkompromi dan berputus asa. Ini yang pertama. Lalu persoalan yang kedua yang dialami oleh jemaat di Tesalonika adalah rupa-rupa kecemaran, dosa seperti percabulan dan persinahan, serta berbagai praktek kehidupan yang korup yang merajalela dan berkembang pusat di kota tersebut, di kota Tesalonika. Nah, ini menjadi sebuah godaan bagi mereka yang berusaha menggoda mereka supaya mereka terjerumus ke dalam godaan tersebut. Jadi ini dua tantangan besar yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika, penganiayaan yang bisa saja menggoda mereka, membuat mereka pada akhirnya kompromi atau putus asa. Bahkan persoalan yang kedua itulah berbagai macam kecemaran, praktek hidup yang cabul, persinahan, dan praktek kehidupan korup yang lainnya yang sudah menjadi gaya hidup pada waktu itu, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Tetapi meskipun demikian, jemaat di Tesalonika ini mereka setia di dalam pekerjaan iman. Mereka hidup dalam kasih, hidup dalam usaha kasih, dan memiliki ketekunan pengharapan kepada Yesus Kristus. Ayat yang ketiga. Mereka rela menanggung aniaya karena iman kepada Kristus. Ayatnya yang keenam. Mereka menghormati dan meneladani kehidupan yang baik dari hamba-hamba Tuhan, dari para rasul yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil dan menggembalakan mereka. Ayat yang ke-6. Mereka bahkan telah menjadi teladan dalam kehidupan iman mereka. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Mereka juga telah meninggalkan segala berhala yang dulu mereka percayai, dan sekarang mereka tekun melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Ayatnya yang ke-9. Dan yang terakhir, mereka juga terus bertekun sambil menyongsong, sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kelak akan menyelamatkan mereka dari murka yang akan datang. Ayatnya yang ke-10. Nah, melihat kondisi jemaat di Tesalonika ini, Rasul Paulus dia bersukacita. Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus tetap mendoakan mereka supaya buah-buah keselamatan, buah-buah dari iman mereka kepada Kristus terus bertambah meskipun menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan mereka, jemaat-jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada beberapa hal yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini, dari kehidupan jemaat Tuhan di Tesalonika, di mana mereka menjadi penurut Allah. Yang pertama yang akan kita lihat adalah dasar menjadi penurut Allah. Apa yang menjadi dasar sehingga mereka menjadi penurut Allah? Apa yang menjadi dasar bagi kita saat ini sehingga kita pun juga menjadi penurut Allah? Jawabannya ada di dalam ayat 1, yakni
karena sudah di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam pembukaan suratnya kepada jemaat di Tesalonika, dia menulis atau membuka suratnya itu dengan salam kepada mereka yang adalah orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu dan orang-orang yang telah berbalik dari berhala-berhala untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Inilah yang menjadi dasar jemaat di Tesalonika menjadi penurut-penurut Allah, yaitu karena mereka sudah ada di dalam Tuhan, karena mereka sekarang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi sama dengan kehidupan yang dulu yang melayani berhala-berhala, tapi sekarang mereka sudah ada dalam Tuhan karena mereka sudah diselamatkan Tuhan, karena mereka sudah dipilih Tuhan, maka sekarang mereka menjadi penurut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita menjadi penurut Tuhan, tentu saja dasarnya adalah kita harus sudah di dalam Tuhan. Apa artinya di dalam Tuhan? Di dalam Tuhan artinya kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita sudah mengalami karya penebusan. Kita sudah mengalami karya keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dan kita sudah berbalik dari kehidupan dosa, dari berhala-berhala, sekarang melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ini dasarnya. Kita hanya bisa menjadi penurut Tuhan adalah ketika kita sudah di dalam Tuhan. Kita bisa hidup sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan adalah ketika kita sudah di dalam Tuhan. Kita suka melakukan firman Tuhan. Kita setia mengikut Tuhan. Kita rindu untuk terus-menerus meneladani kehidupan Kristus. Kita bersuka cita dan penuh kerelaan melayani Tuhan semata-mata. Ini bisa dimungkinkan kalau kita sudah di dalam Tuhan. Tuhan sudah melahirbarukan kita. Tuhan sudah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru dulu, baru kita bisa menjadi penurut Tuhan. Tanpa di dalam Tuhan, mustahil kita bisa menjadi penurut Tuhan. Kita bisa menjadi penurut Tuhan karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memungkinkan kita untuk mencintai kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tersebut. Di luar Kristus, kita tidak mungkin menjadi penurut Allah. Kita hanya bisa menjadi penurut keinginan dosa dan iblis. Nah, oleh sebab itu, marilah jikalau kita masih hidup di dalam dosa, marilah kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sehingga kita tidak lagi menjadi penurut dosa. Kita tidak lagi melayani setiap keinginan dosa. Kita tidak lagi mengikuti kehidupan dunia ini. Kita tidak tunduk lagi terhadap keinginan iblis, menuruti semua kemauan iblis. Kita bisa dibebaskan dari cengkeraman kuasa iblis, ya, yang semuanya itu hanya menuntun kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, maka ada jaminan, ada kepastian saudara dibebaskan dari kuasa dan kutuk dosa, juga dibebaskan dari kuasa dan cengkeraman setan, dan saudara dimungkinkan untuk menjadi penurut Tuhan. Nah, marilah kita juga yang sudah diselamatkan oleh Tuhan terus-menerus setia menjadi penurut Tuhan. Roh Kudus yang sudah diberikan di dalam diri kita, dialah yang membantu kita, menolong kita untuk terus kita tunduk kepada Tuhan, untuk terus setia mengikut dan melayani Tuhan, membawa kita untuk menjadi penurut Allah yang menuntun kita kepada kehidupan yang diberkati Tuhan dan menikmati janji Tuhan serta persekutuan
dengan Tuhan. Jadi ini dasarnya. Kita harus ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa menjadi penurut Allah. Yang kedua, bicara tentang wujud atau bukti konkret menjadi penurut Allah. Nah, seperti apa manifestasi atau perwujudan dari hidup menjadi penurut Allah? Yang pertama, kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ketiga, pekerjaan iman. Di dalam ayat itu, Rasul Paulus mengucap syukur dan berdoa kepada Allah atas pekerjaan iman jemaat di Tesalonika. Paulus bersukacita karena pekerjaan iman yang ada di jemaat Tesalonika. Ini yang menjadi sukacita Paulus, ini yang menjadi ucapan syukur Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu, karena mereka tekun di dalam pekerjaan iman. Karena Paulus melihat pekerjaan iman mereka yang betul-betul nyata di dalam kehidupan mereka sebagai jemaat Tuhan. Nah, apa yang dimaksud Paulus dengan pekerjaan imanmu? Pekerjaan iman yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah pemilihan Allah atas mereka untuk menerima keselamatan di dalam dan melalui iman kepada Injil Yesus Kristus yang dengan kekuatan Roh Kudus melahirbarukan mereka, ayat 4-5, yang membawa mereka berbalik dari kehidupan dalam dosa dan sekarang tekun melayani Allah. Mereka tetap tabah di dalam penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus, ayat 6. Mereka tidak tergoda dan kompromi dengan segala kecemaran dunia. Mereka menunjukkan teladan sebagai pengikut Kristus. Mereka menunjukkan gema Kristiani, gema kekristenan, nilai-nilai gaya hidup Kristen, karakter, tabiat Kristus. Mereka tunjukkan dengan terang benderang kepada dunia sehingga kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itulah pekerjaan iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika bicara tentang menjadi penurut-penurut Allah, ini dibuktikan, ditunjukkan, diwujudkan dengan adanya pekerjaan iman. Apa itu pekerjaan iman? Pekerjaan iman itu adalah kehidupan kita yang meninggalkan dosa. Kehidupan yang tidak lagi kompromi dengan dosa. Kehidupan yang mempercayai berita Injil yang menyelamatkan. Sedia menanggung penderitaan karena iman kepada Kristus. Dan setia melayani Allah. Inilah pekerjaan iman. Ya. Jadi kita diselamatkan bukan oleh iman ditambah perbuatan, ya, melainkan kita diselamatkan oleh iman yang dinyatakan di dalam perbuatan. Jadi, jika kita adalah orang beriman, maka kita pasti tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman kita. Jika kita adalah orang beriman, tidak mungkin lagi kita masih percaya kepada berhala-berhala. Tidak mungkin lagi kita melakukan hal-hal yang cemar. Tidak mungkin lagi kita mencintai dunia ini serta hidup di dalam hawa nafsu. Kalau kita ini adalah orang beriman, maka kita pasti sedia pikul salib. Kalau kita ini orang beriman, maka kita akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan iman. Buah-buah dari iman itu yang bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi orang yang beriman pastilah menunjukkan pekerjaan-pekerjaan imannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya puas dengan mengatakan bahwa saya beriman. Saya percaya kepada Yesus. Tapi perbuatan-perbuatan justru bertentangan dengan pernyataan kita.
Mari kita membuktikan iman kita dengan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak bertentangan dengan iman kita. Iman selaras dengan perbuatan. Iman bukan hanya pengakuan, tetapi juga dibuktikan melalui perbuatan. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Kristus, maka orang akan melihat buah-buah kehidupan kita. Orang akan melihat apa bukti-bukti pekerjaan iman kita. Kalau ternyata kita hanya mengaku beriman, tapi perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita adalah hal-hal yang sifatnya duniawi, masih melakukan hal-hal yang cemar, kompromi dengan dosa dan kenajisan, maka kita sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Sekali lagi, pekerjaan iman adalah buah dari iman kita. Kita beriman kepada Kristus bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi dimanifestasikan, diwujud nyatakan dalam kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang disebut dengan pekerjaan iman. Yang kedua, bagaimana manifestasi dari menjadi penurut-penurut Allah? Masih dalam ayat yang ketiga, usaha kasih. Istilah usaha di dalam ayat 3 ini dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata kopos, yang berarti jerih lelah, jerih payah, usaha dengan berjerih lelah atau berjerih payah. Itu yang disebut dengan usaha. Usaha kasih, usaha yang dilakukan dengan jerih payah, jerih lelah, tapi berdasarkan kasih ilahi, kasih agape itu. Nah, usaha kasih jemaat di Tesalonika adalah segala sesuatu yang mereka kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan jerih lelah, dengan jerih payah, yang semuanya itu didasari kasih di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Jerih lelah dalam kasih untuk mengikut dan melayani Tuhan. Mereka sama sekali tidak main-main di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Mereka bahkan sedia berkorban di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Inilah yang disebut dengan jerih lelah. Inilah yang disebut dengan jerih payah. Inilah yang disebut dengan usaha kasih itu. Semua itu termanifestasi ketika mereka tabah di dalam penganiayaan dan ketika mereka tidak kompromi dengan kecemaran dunia di sekitar mereka. Inilah usaha kasih mereka, jerih payah mereka, jerih lelah mereka di dalam kasih, dalam hal mengikut dan melayani Tuhan. Sedia pikul salib, berkorban, mengalami penganiayaan, bahkan tidak kompromi dengan gaya hidup masyarakat pada waktu itu yang cemar dengan dosa, yang menganggap percabulan dan persinahan sebagai hal yang biasa, sebagai gaya hidup jemaat di Tesalonika. Mereka berjuang, berjerih lelah untuk tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, meskipun mereka dikucilkan, meskipun mereka diteror, meskipun mereka diintimidasi, meskipun mereka dimusuhi dan dijauhi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang Kristen saat ini adalah menganggap enteng dalam hal mengikut dan melayani Tuhan, sehingga mereka tidak mau berjerih lelah atau berjerih payah untuk mengikut dan melayani Tuhan. Nah, saat ini banyak orang Kristen ikut Tuhan hanya mau gampangnya saja dan tidak mau bersusah payah atau berjerih lelah. Mereka gampang mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi justru mereka tidak mau sedia berkorban, tidak mau berjerih lelah, berjerih payah di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Mereka tidak malu meminta kepada Tuhan supaya memberkati mereka secara berlimpah-limpah, tetapi
Mereka sendiri enggan untuk memberi hidup mereka bersusah payah, berjerih lelah di dalam mengikut, mengiring, dan melayani Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang saat ini tidak memiliki usaha kasih di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Ya. Misalnya, mereka hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah dari orang-orang yang mereka kagumi, khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan telinga, keinginan mereka saja, dan tidak tertarik untuk berjerih lelah, berjerih payah dalam menyelidiki khotbah-khotbah, berbagai macam pengajaran tersebut, apakah selaras dengan ajaran Alkitab atau tidak. Akibatnya apa? Akibatnya tidak sedikit mereka yang pada akhirnya tersesat, bahkan bertahan di dalam kesesatannya tersebut, padahal sudah diberitahu bahwa apa yang kamu dengar, pengajaran yang kamu dengar, yang kamu ikuti itu salah, sesat, bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi karena mereka tidak mau berjerih lelah untuk menguji, menyelidiki ajaran-ajaran tersebut, akhirnya mereka membiarkan diri mereka disesatkan dan bertahan terus-menerus di dalam kesesatannya tersebut. Nah, banyak juga orang Kristen yang tidak memiliki usaha kasih dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Mereka merasa berat, merasa terbebani untuk tekun dan berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Tetapi anehnya, untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri, mereka justru tidak merasa berat dan terbebani. Tidak mau berjerih lelah untuk mengambil waktu berdoa, membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang Kristen yang pada akhirnya tidak tahan dalam penderitaan, mudah disesatkan, tidak tahan uji dalam pergumulan, sehingga pada akhirnya kompromi dan tergoda dengan segala bentuk kecemaran dunia ini. Contoh lain, banyak orang Kristen yang menuntut perhatian, menuntut pelayanan dari gereja, tapi dia sendiri malas beribadah di gereja. Dia sendiri tidak pernah peduli untuk berjerih lelah, berjerih payah, mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya tidak sedikit orang Kristen yang merendahkan gereja dan memperlakukan gereja sesuka hatinya. Banyak orang Kristen yang tidak memiliki usaha kasih di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Tidak mau berkorban, tidak mau bersusah payah, tidak mau berjerih lelah, tidak peduli di dalam pekerjaan Tuhan. Yang dipedulikan adalah apa yang dia senangi. Yang dipedulikan adalah apa yang dia sukai. Banyak orang Kristen tidak mau bersusah payah, berjerih lelah, tidak memiliki usaha kasih di dalam mengikut dan melayani Tuhan, tetapi hanya mau instan dan sesuka hati mereka saja. Nah, kalau kita menjadi penurut-penurut Allah, maka itu berarti kita harus berjerih lelah dan berjerih payah, berjuang untuk mengikut dan melayani Tuhan. Saudara, memikul salib adalah sebuah jerih lelah dan jerih payah yang harus kita jalani di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Melawan kecemaran dunia, tidak kompromi sedikit pun terhadap berbagai macam kecemaran dunia, godaan dosa, keinginan hawa nafsu yang ada di sekitar kita. Ini adalah sebuah jerih lelah. Ini adalah sebuah perjuangan yang menuntut jerih payah. Ya. Ketika kita mau tetap melayani Tuhan, mengikut Tuhan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan, ini adalah sebuah usaha kasih. Ini adalah sebuah perjuangan yang melibatkan jerih lelah dan jerih payah kita. Tidak gampang ketika kita mengikut dan melayani Tuhan. Kita harus berjerih lelah dan berjerih payah dalam mempertahankan kasih kita kepada Allah tanpa kompromi sedikit pun. Dan jangan merasa gampang di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kita harus berjerih lelah dan berjerih payah ketika mengikut dan melayani Kristus yang dilandasi dengan kasih kepada Kristus. Kita perlu berjerih lelah dan berjerih payah di dalam membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari yang dilandasi dengan kasih kepada Kristus. Kita perlu berjerih lelah dan berjerih payah di dalam memikul salib
yang dilandasi dengan kasih kepada Kristus. Bahkan di dalam menghadapi godaan kecemaran dunia sekalipun, kita harus berjerih lelah dan berjerih payah untuk tidak kompromi terhadapnya. Kasih kepada Kristus menuntut adanya jerih lelah dan jerih payah. Kasih kepada Kristus bukan berarti menggampangkan segala sesuatu. Kasih kepada Kristus menuntut adanya pengorbanan. Kasih kepada Kristus ada harga yang harus dibayar. Kita melihat kasih Allah kepada kita bukan kasih gampangan. Kasih Allah kepada kita ada harga yang harus dibayar oleh Allah sendiri. Dia turun dari sorga. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kita manusia. Dan di dalam kehidupannya sebagai manusia di dunia ini, dia tekun. Dia sedia melakukan kehendak Allah, taat sampai naik di atas kayu salib, mati bagi kita semua. Inilah kasih Allah, bukan kasih gampangan. Kasih itu menuntut sebuah pengorbanan. Kasih itu menuntut harga yang harus dibayar. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen mengecilkan atau mengaburkan atau merusak definisi kasih, seolah-olah kasih pada akhirnya menggampangkan segala sesuatu. Padahal kasih menuntut pengorbanan, kasih menuntut harga yang harus dibayar, kasih ada jerih lelah, ada jerih payah yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, jangan lagi menganggap enteng kehidupan di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Jangan lagi hanya mau instan saja di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Jangan pikir mengikut dan melayani Tuhan hanya ingin enaknya saja, tapi tidak mau berjerih lelah, berjerih payah, siap berkorban dan bayar harga. Mengikut dan melayani Tuhan perlu usaha kasih sebagai wujud dari penurut Allah. Yang ketiga, manifestasi dari menjadi penurut Allah masih dalam ayat yang ketiga, itulah pengharapan kepada Yesus Kristus. Pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Nah, ketika jemaat di Tesalonika mereka waktu hidup dalam dosa, mereka masih menyembah berhala-berhala, mereka hidup tidak berpengharapan. Ya, bagaimana bisa hidup berpengharapan? Apa sih yang bisa diharapkan dari berhala-berhala yang terbatas dan miskin itu? Ya, kalau kita baca Mazmur 115 ayat 4 sampai 8, Mazmur 135 ayat 15 sampai dengan ayat 18, dan Galatia 4 ayat 9, di situ dijelaskan seperti apa berhala-berhala itu. Ya, kasihan orang yang menaruh pengharapan kepada berhala-berhala yang terbatas, miskin, ya, yang tidak bisa memberikan jaminan dan kepastian. Dulu jemaat di Tesalonika seperti itu. Tetapi ketika mereka percaya kepada Allah yang hidup, ketika mereka sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka sekarang mempunyai hidup yang penuh pengharapan. Bahkan sekalipun mereka harus mengalami penganiayaan, berhadapan dengan godaan kecemaran dunia sekalipun, mereka tidak kehilangan pengharapan mereka kepada Kristus. Sehingga mereka tidak kompromi, mereka tidak berputus asa. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristus sajalah mereka menemukan kepastian. Mereka menemukan penghiburan. Mereka melihat, merasakan jaminan Kristus. Penyertaan Kristus yang bukan hanya penyertaan di dunia ini saja, tetapi juga jaminan penyertaan Kristus yang bersifat kekal. Itu sebabnya mereka menaruh pengharapan kepada Kristus, menaruh pengharapan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, yang akan membawa mereka kepada kesempurnaan keselamatan mereka dan meluputkan mereka dari murka yang akan datang. Ayatnya yang ke-10. Dengan pengharapan kepada Kristus, mereka mampu menghadapi penganiayaan tanpa menyangkal Kristus. Dengan pengharapan kepada Kristus, mereka mampu menolak, tidak kompromi, tidak tergoda
dengan segala bentuk kecemaran dunia, dengan segala daya tariknya. Dengan pengharapan mereka kepada Kristus, mereka tidak putus asa ketika mengalami penganiayaan serta tidak kompromi dengan kecemaran dunia. Luar biasa. Nah, menjadi penurut-penurut Allah, saudara, ini diwujudkan dengan adanya pengharapan kepada Kristus. Menjadi penurut-penurut Allah berarti kita menggantungkan harapan kita kepada Kristus, bukan kepada dunia ini, bukan kepada apa yang kita punya saat ini, tapi hanya kepada Kristus Yesus. Karena dengan adanya pengharapan kepada Kristus, dengan kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Kristus, maka kita dimampukan ketika kita harus mengalami penderitaan karena iman kita kepada Kristus. Kita akan dikuatkan. Kita tidak akan menyangkal Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Kristus bukanlah pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan yang pasti. Selain itu, dengan adanya pengharapan kepada Kristus, dengan kita menggantungkan harapan kita kepada Kristus, maka kita akan dimampukan, diberi kekuatan untuk menolak, tidak kompromi sedikit pun dengan segala bentuk kecemaran dunia ini. Kita tidak putus asa ketika mengalami penderitaan karena iman kepada Kristus, dan kita tidak kompromi sedikit pun terhadap godaan kecemaran dunia. Ini yang terjadi kalau kita menggantungkan harapan kita kepada Kristus. Kalau pengharapan kita hanya kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu, mari kita arahkan pengharapan kita hanya kepada Kristus. Karena hanya di dalam Kristus sajalah kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan kepastian, kita mendapatkan damai sejahtera di dalam menghadapi penderitaan karena iman kepada Kristus, maupun ketika kita terus berjuang untuk hidup kudus, untuk tidak kompromi terhadap segala bentuk kecemaran dosa. Karena hanya dengan pengharapan kepada Kristuslah, maka Kristus sendiri yang akan memberikan jaminan, kepastian kepada kita, dan yang kelak akan membawa kita kepada pemenuhan keselamatan kita di dalam kerajaannya yang kekal di sorga, dan menghindarkan kita dari murka Allah yang akan menimpa dunia ini pada kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tidak ada satu apapun di dunia ini yang bisa memberikan pengharapan, jaminan, dan kepastian yang bersifat kekal selain hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, arahkanlah pengharapan kita hanya kepada Yesus. Gantungkanlah seluruh kehidupan kita hanya kepada Kristus. Meskipun kita saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan, apapun itu, tapi sandarkanlah hidup kita kepada Kristus. Sandarkanlah harapan kita kepada Kristus, karena Kristus yang bisa memberikan jaminan, kepastian di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, kita akan dihiburkan, kita terus mendapatkan sukacita, kita terus hidup dalam pengucapan syukur, kita tetap mengalami damai sejahtera di dalam mengikut dan melayani Tuhan selama di dunia ini. Nah, inilah ketiga manifestasi dari menjadi penurut-penurut Allah. Dan kiranya ketiga manifestasi tersebut juga termanifestasi di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang-orang percaya. Mari kita menunjukkan bukti bahwa kita ini adalah penurut-penurut Allah dengan menunjukkan yang pertama, pekerjaan iman kita. Yang kedua, menunjukkan usaha kasih kita. Dan yang ketiga, pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Kiranya seluruh firman Tuhan kali ini dapat memberkati kita semua. Dan marilah kita semua hidup sebagai penurut-penurut Allah. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan shalom.